Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya akan membawa kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 tentang ucapan syukur. Saya akan membacakannya demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah Allah yang setia. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bersyukur adalah gaya hidup, karena memang selalu ada alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Dalam teks ini kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus membingkai rasa syukur dan ucapan syukurnya itu. Rasul Paulus membingkai ucapan syukur dengan tidak berpusat pada dirinya, tetapi pada orang di luar dirinya, atau berpusat pada kebaikan Allah. Itulah lalu 1 Korintus 1 ayat 4 berbunyi, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, dan atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Hal ini memperlihatkan bahwa yang pertama, ada ruang bagi orang lain dalam hidupnya. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Apalagi di tengah kehidupan dewasa ini yang penuh dengan persaingan dan kecurigaan, dengan mentalitas menang kalah. Kalau Anda tidak mengalahkan, maka Anda akan menjadi korban. Tidak jarang akhirnya yang terjadi adalah saling sikat, saling sikut, dan yang muncul adalah egoisme yang berpusat pada diri sendiri. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila kita membaca teks kita ini selanjutnya, Rasul Paulus berbicara tentang ancaman perpecahan dalam jemaat Korintus. Ancaman itu yang sedang dialami oleh jemaat Korintus, yaitu ada kelompok-kelompok yang menganggap dirinya paling benar, paling hebat, paling mampu, lalu mencoba menghakimi kelompok atau orang lain. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya setelah Rasul Paulus membingkai ucapan syukurnya pada kebaikan Allah, lalu Rasul Paulus mengajar jemaat Korintus dengan mentalitas yang baru. Bukan mentalitas menang kalah, tetapi mentalitas yang memandang hidup ini penuh dengan kelimpahan. Sekali lagi, yang memandang kehidupan ini penuh dengan kelimpahan. Mentalitas yang memandang bahwa hidup penuh dengan kelimpahan dari Allah. Tetapi ini bukan berarti tentang teologi sukses. Jemaat Tuhan, setiap orang yang bermentalitas kelimpahan selalu melihat apa yang ada pada dirinya cukup sebagai pemberian dari Allah. Hanya ketika kita melihat bahwa semuanya itu cukup, maka selalu ada tempat bagi orang lain dalam hidup kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus berujar dalam 1 Korintus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi,
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus menegaskan sesungguhnya hidup kita ini penuh dengan kelimpahan. Dan kelimpahan itu bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk talenta lainnya yang kita miliki. Perilaku dan gaya hidup yang dipertontonkan dalam mentalitas kelimpahan adalah perilaku saling berbagi, saling menopang, saling menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Setiap orang itu adalah sahabat dan bukan rivalitas. Sehingga setiap kita saling bersinergi sebagai tubuh Kristus yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh membangun kehidupan dengan mentalitas yang baru. Mentalitas yang melihat hidup ini penuh dengan kelimpahan Allah. Dan dalam kelimpahan itu kami melihat bahwa dalam hidup kami penuh dengan rasa cukup yang datang dari Tuhan. Dengan demikian kami bisa berbagi, kami bisa saling menopang, saling menguatkan, dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GKI Jakarta, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan kiranya selalu menopang, menguatkan mereka, dan memberkati usaha dan pekerjaan yang mereka jalankan semua, ya Tuhan. Biarlah lewat pekerjaan itu jemaat-Mu boleh mengaktualkan diri mereka sehingga berdampak dan berarti bagi dunia ini, bagi sesama. Dan lewat pekerjaan itu berkat-Mu boleh dinyatakan, ya Tuhan. Sekarang memang kami masih dalam keadaan sulit, masa pandemi COVID-19 ini. Tapi justru di dalam atau di tengah kesulitan seperti ini, kami boleh saling berbagi, saling merasakan damai sejahtera itu bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan kiranya menguatkan jemaat-Mu dan memakai kami semua menjadi alat di tangan-Mu. Bila ada jemaat-Mu yang sedang sakit, entah di rumah sakit atau di rumah masing-masing, entah terpapar COVID-19 atau penyakit lainnya, tolong Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Dan kami selalu mengucap syukur karena sesungguhnya kebaikan dan kemurahan Tuhan itu melampaui segala sakit penyakit yang kami alami. Kami pertaruhkan kehidupan kami, jemaat-Mu, gereja-Mu, gereja Kalimantan Evangelis bersama gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Hanya kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.